Gini, uh, ini bukan kehendak kita ya, membangun Tegal Penangsaran. Ini adalah utusan. Kita diutus membangun 11 tingkatan Pradewa. Tegal Penangsarannya tuh kita gunakan yang di dalam kayangan, mengerti Pak? Terus sama teriaknya, ternyata teriak sama Tegal Penangsaran yang ada di dalam kayangan tidak beruntun sama urutan 11 tingkatan Atman gitu, ngerti? Ya. Nah, mau nggak mau kita harus mendirikan bunyi Jaah. Mau nggak mau kita harus mendirikan lengkap 11 tingkatan Atmannya, kecuali yang di namo kuburan itu udah belatung tuh Pak. Enggak. Ya. Nah, membangun pura ini pun nggak boleh orang biasa, harus orang yang bisa menunggalkan jiwatman dan paramatmanya di tingkatan yang kita bangun. Ini kan tingkatan 3 Pak Ngah, kan tingkatan 3 ya, penunggalan energinya. Nah, kalau saya kan sudah bisa atas bawah, bisa kan, naik turun. Mau nggak mau ya kita berdua buatnya. Maka pelinggihnya yang Madana Punyo beli yang sudah jadi, kita ada masang, gampang tuh kan. Nah, ada yang bertanya begini Pak, ada yang bertanya begini. Dari dulu memang di Ruatan itu jadi pertanyaannya, buat pura nanti siapa pengumpul berikutnya setelah dia mati? Mati pikirnya Pak, ya kemaluan mati. Jauh. Ini kan utusan, karena kita harus membuat infrastruktur dewa dari langit yang naik tingkatannya 5 ke atas dan 2 ada di lautan tanpa tepi kan. Ya. Nah, itu yang kita sudah bangun. Yang lautan tanpa tepi sampai menuju ke Siwoloko sudah selesai kan begitu. Tinggal membuat pada lokonya aja ya. Ini yang tingkatan langit tak kira cukup di dalam kayangannya biar gak buat banyak itu. Ini ada diruatin Pak. Artinya ada yang bertanya begitu di TikTok sana. Dari awal saya membangun ini, saya uruk ini dulu saya buat yang di sana. Sudah saya minta izin, ternyata gak kanggo, harus lewat dari dalam kayangan, harus melewati dalam kayangan, ngulang sampai dari sini, nguruk saya di sini, dilaporkan sama oknumnya Pak. Ya dilaporkan saya, wah mau ke depan orang purok di tungai purok dia. Kita diutus sama leluhur. Ya itu karena bumi kalau melakukan seleksi alam kan, pengleburan gitu loh. Jadinya manusia tidak ada yang bisa mengangkat dewa yang mantuk mempuayangannya sudah. Banyak yang lebuak di apa namanya dah. Di nak namo tak kira nak Bali sudah maben gitu pikiranku Pak. Sudah ngaben, sudah memukul kok ternyata suka membencinya itu ternyata membutuhkan dewa ini Pak. Jadi Padahal udah disambles galungan itu. Padahal sudah mengenap kan sudah berbakti peleng diajang Pak, apa pelenggang apa kesurupan pelenggang apa. No masih dinap lamo. Ya saya kan sudah berulang kali dilihatin begitu lewat mimpi saya kan dah. Lewat pas saya meditasi dilihatin yang gitu-gitu kan. Nah maka saya mau membangun. Setelah saya dilaporkan Pak ternyata NTT membantu saya pas dia Pak apa namanya kepala kehutanan dulu kan. Dia membantu saya berdoa sama dia biar dia selamat. Akhirnya tuh kamu dilaporkan sama orang ini gitu dia. Kamu gini. Ya saya ini Pak, saya diutus buat gini. Itu pertamanya dia nggak percaya.
sakit istrinya ketika Masen mati Pak kan. Ini barang siapa yang membenci, yang mengintimidasi, kita buat sini pasti masalah Pak kan. Nah itu udah setelah selesai semua, terus juga direbut Pak kan. Ya kita ditinggal, diserbu, kita direbut, kita gitu. Ini kan menghasilkan uang juga ini kan. Tapi puronya nggak boleh dibisniskan gitu loh. Akhirnya setelah Jero Gede buat jalan itu, barang dipakai gitu jalannya itu? Ya sekarang semua dipakai semua orang sih mudah untuk umum. Tapi kan sebelumnya bukannya dibantu dah sedikit tidaknya. Ya kita lah juga ikut di dalamnya semua sih saya guru. Dalam pengurukan itu biaya sendiri Jero Gede? Semua biaya sendiri udah miliar habis ngeduk loluannya sampai 1 miliar habis uang. 1 miliar 200 habis ngeduk tuh dengan bego Pak. Kelam bego dah 2 itu. Berapa miliar habisin tuh. Mana orang berpikir itulah karakter-karakter sisa-sisa dari penjajah gitu dah. Udah jadi rebut. Jangankan itu. Jalan di rumah pun begitu kan. Dulu bertaki-taki model nggak ada yang noleh nggak boleh. Setelah jadi rebut model kan. Nah itulah yang saya alami Pak. Nah kalau nggak saya lakukan ini, banyak umat akan mati. Tuh Pak aduh roh Pak coba Pak bisa masuk ke dunia maya ya. Seperti saya meditasi seret, lepas roh, lihat ya semua. Diamnya kita ini lepas roh, lihat kita semua bagaimana sengsaranya roh di sana tuh. Mana ada yang tahu banyak ini partikel-partikel mana ada yang tahu banyak leluhur ini sinar-sinar suci ini bergentayangan membutuhkan penunggalan ke manusia. Manusia nggak peduli itu. Sebenarnya roh-roh leluhur para mahatma manusia yang berputar dia harus ditunggalkan dalam tubuh, bukan membakti Pak. Nah karena manusia tidak ada yang berbuat, penunggalannya itu kita tempatkan di tempat tingkatan alamnya. Ini kan 11 tingkatan ini. Biar karena manusia gak mau berbuat kan, dewanya tuh biar gak begitu runtuh. Jadinya tuh energi gak buat. Jadi misalnya dia ada tingkatan wong samar, kita sucikan tempatnya, kita aturkan rayunan, kita lengkap. Pelingihkan dia di Makara, yaitu kepala kambing berkepala kambing bertubuh buaya. Dia di sana berkepala Jalapati di Teriat, berkepala naga bertubuh buaya. Nah itu kita kumpulkan dia biar bisa dia naik turun. Manusia baru banyak diselamatkan gitu. Ini kalau nggak penyelamatan manusia ini nggak saya mau. Untuk apa sih buang-buang biaya? Untuk apa saya keluarkan biaya habis-habisan kayak sampai punya utang kan? Karena usaha untuk membuat pura direbut kan nggak bisa bayar utang gitu. Ngerti nggak? Jadi biar ada komen, "Nian kan ngempon pendek umur lewat makejang, jangan kan ngempon pura. Pura tempat lain akan musnah. Banyak pura akan musnah nanti ke depannya ini." Kok bisa gitu Gede? Ya ini kan pengleburan. Nah, kok puronya bisa musnah? Ya karena ya orang yang datang ke sana itu kan hanya orang membakti. Bukan menjaga kesucian perputaran elektron para mahatma yang ada di pura itu, dimasukkan begitu dengan energi yang buruk yang runtuh dewanya. Kan bencana terjadi. Itu yang mereka nggak tahu. Karena mereka tidak menemukan jati dirinya itu. Balai Banjar pun nanti 500 orang kakak nanti akan habis tuh. Inilah pemusnahannya sampai puncaknya tahun 2054. 2054 itu pemusnahannya kegelapan di seluruh dunia itu. Gitu. Nah, di sini kita disuruh membangun, disuruh menjaga kesuciannya. Manusia yang boleh membuat aja yang boleh masuk. Ngerti?